Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Selamat berkhali libur. Semoga kita bisa mendapatkan satu ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam hidup ini. Hari ini saya akan membawakan satu tema yang selalu menjadi perbincangan untuk di Kota Bau-Bau. Saya ambil tema tentang Kota Bau-Bau, kenapa bukan Kota Buton? Banyak yang bertanya-tanya terkait dengan pemberian nama Kota Bau-Bau, kenapa bukan Kota Buton? Karena di dalam daerah Kota Bau-Bau ini memang banyak situs-situs bersejarah yang berbicara tentang sejarah Kesultanan Buton. Ya, di sini kalau kita lihat ada beberapa kota yang tadinya itu adalah kerajaan atau kesultanan. Ya, katakanlah di sini ada kota Cirebon yang tadinya adalah keraton kesepuhan Cirebon. Kemudian juga ada kota Ternate. Sebelumnya adalah kerajaan Ternate. Kemudian ada juga kerajaan Kediri yang sekarang juga membentuk daerah kota namanya Kota Kediri. Ada juga Kesultanan Aceh yang sekarang juga membentuk namanya dengan Kota Banda Aceh. Tentu ini kita akan bertanya-tanya mengenai kenapa Buton yang ada di Bau-Bau, kenapa kota Bau-Bau tidak diberikan dengan nama Kota Buton sesuai dengan sejarah atau historis dari perjalanan daerah ini yang dimana pada masa dulu kerajaan atau Kesultanan Buton sudah menemukan satu kejayaan yang sudah dikenal dari Nusantara sampai di dunia internasional. Di sini ada kota Kabupaten Buton, kemudian juga ada Kabupaten Buton Utara. Padahal ini sudah membentuk daerah kabupaten ya, dipimpin oleh bupati masing-masing. Kemudian juga ada Kabupaten Buton Selatan, kemudian ada Kabupaten Buton Tengah. Bahkan ada wacana untuk membentuk namanya Provinsi Kepton, Kepulauan Buton. Tetapi kembali lagi, kenapa bukan Kota Buton? Kenapa Kota Bau-Bau? Tentu di sini akan ada berbagai macam versi sejarah yang bisa kita ulas dalam pertemuan kali ini. Ada yang mengatakan bahwa Kota Bau-Bau itu berasal dari kata bau. Bau itu artinya bau-bau ya. Kalau dalam bahasa Wolio itu adalah baru. Ya, Bau-Bau itu artinya daerah yang baru-baru gitu, yang baru terbentuk. Boleh jadi. Ada juga yang mengatakan versinya bahwa dari orang selatan yang sering memberi apa namanya datang di daerah Bau-Bau, kemudian katakanlah mereka berdomisili di daerah pesisir, pesisir pantai atau pesisir kali. Kemudian ada beberapa nama yang katakanlah ada namanya Andi Bau, kemudian karena di situ ada beberapa nama orang selatan yang bernama Bau, maka mereka menamakan sebagai daerah Bau-Bau gitu. Tapi itu adalah versi-versi sejarah yang bisa jadi menjadi sebuah perdebatan. Tetapi untuk Buton, ya, sekali lagi Buton sudah mempunyai satu ciri khas sejarah yang sangat berbeda dengan daerah lain. Kemudian kerajaan Buton atau Kesultanan Buton sudah pernah berjaya, sudah pernah dikenal sampai ke mancanegara dan mempunyai infrastruktur, mempunyai budaya, mempunyai pariwisata, mempunyai potensi alam yang sangat melimpah sekali. Di kota Bau-Bau ada pelabuhan Bau-Bau. Bisa jadi kalau katakanlah berubah nama dari Bau-Bau menjadi Buton, ya pelabuhan Buton. Ya, tapi itu kan membutuhkan keseriusan bagi para pemangku kebijakan, ya, wali kota, kemudian DPR, kemudian dari gubernur sampai ke pusat untuk melakukan perubahan nama itu. Tentu harus ada kajian-kajian secara akademis bahwa pemberian nama Bau-Bau itu apakah sudah tepat atau belum, atau itu memang sudah layak diberikan penamaan itu. Atau katakanlah seperti yang saya katakan tadi bahwa kita nantinya akan membentuk satu provinsi, Kepton, Kepulauan Buton,
Dan ada beberapa daerah yang di dalam Cape Town itu ada Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Buton Selatan, Buton Tengah, kemudian bergabung juga Wakatobi. Kalau kita memberi nama kota Buton, maka bau-bau ini tidak akan ada gitu. Boleh jadi akan berubah menjadi daerah mungkin bersejarah juga gitu ya. Atau kita lihat bahwa kota Bau-Bau ini memang menjadi satu pusat peradaban di Kesultanan Buton, di, di mana kita mempunyai satu infrastruktur yang cukup lengkap pada masanya, dan sampai hari ini masih dalam proses pembenahan. Ada pelabuhan, ada bandara udara Betuambari Bau-Bau, kemudian ada terminal ya, ada terminal Warung Musio dan lain sebagainya. Kita mempunyai berbagai macam infrastruktur yang sangat memadai sekali. Banyak orang yang bertanya-tanya, yang katakanlah domisili atau berpenduduk KTP di Kota Bau-Bau, kemudian pergi di daerah Irian atau daerah Ternate atau di daerah Jawa atau di Sumatera. Kadangkala juga orang bertanya-tanya Kota Bau-Bau itu di mana gitu. Ya karena Kota Bau-Bau itu menurut mereka masih asing. Ya, pada saat mereka menyebut bahwa saya adalah orang Buton, sekejap mereka akan berpikir bahwa dalam sejarahnya bahwa kota Buton itu adalah daerah penghasil aspal gitu. Dan masyarakat Indonesia tidak awam atau tidak asing lagi dengan nama Buton, karena nama Buton ini sangat bersejarah sekali. Oleh karena itu, rekomendasi untuk membentuk atau merubah nama dari kota Bau-Bau menjadi kota Buton itu menurut saya penting untuk menyatukan atau mengintegrasikan beberapa daerah yang nantinya akan membentuk satu provinsi. Insya Allah kalau katakanlah Tuhan meridhoi perjuangan dari masyarakat Cape Town untuk membentuk satu provinsi yang dimana sekarang masih moratorium pembentukan daerah otonom. Oleh karena itu ya perjuangan untuk membentuk satu daerah provinsi yang dimana kota Bau-Bau ya insya Allah kalau katakanlah nanti terbentuk kota Buton akan menjadi pusat pemerintahannya. Bagi teman-teman yang katakanlah mau ingin berjalan-jalan atau katakanlah berwisata di Kota Bau-Bau, ya pastinya akan banyak melihat pemandangan yang cukup eksotik ya, cukup indah dan sebagainya. Di sini ada benteng keraton Kesultanan Buton yang luar biasa megahnya, salah satu benteng terluas di dunia. Kemudian ada Masjid Kesultanan Buton, kemudian ada meriam peninggalan Belanda. Itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga dapat memberikan manfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.